Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tentang Sadari. Tahukah Anda bahwa prevalensi tumor atau kanker di Indonesia mengalami peningkatan 1,4 per 1000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk di tahun 2018. Prevalensi kanker di Indonesia tertinggi berada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 4,86 per 1000 penduduk. Kemudian dilanjutkan daerah Sumatera Barat, yaitu 2,47 per 1000 penduduk. Kemudian ada di Gorontalo 2,44 per 1000 penduduk. Terdapat dua jenis kanker yang sering menyerang wanita di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu kanker serviks dan kanker payudara. Kanker payudara adalah kondisi di mana sel-sel bertumbuh secara abnormal dan tidak terkontrol di kelenjar payudara. Saya akan menjelaskan info penting kanker payudara. Bagi wanita, kanker payudara merupakan penyakit paling umum dan penyebab utama kematian akibat kanker yang menyumbang 23% dari semua kanker yang menyerang wanita secara global. Di dunia diperkirakan 1,7 juta wanita didiagnosis menderita kanker payudara dan sekitar 522.000 wanita meninggal akibat kanker payudara pada tahun 2012. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data Kemenkes, diketahui bahwa per 31 Januari 2019 terdapat angka kanker payudara 42,1 per 100.000 penduduk dan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk, dan kanker serviks sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Mengapa Sadari itu penting? Yang pertama, menurut American Cancer Society, sekitar 1 dari 8 wanita didiagnosis dengan kanker payudara dan 1 dari 39 wanita itu meninggal karena kanker payudara. Kanker payudara biasanya tidak memiliki gejala ketika tumor masih kecil dan itu mudah untuk diobati. Lalu menurut Kemenkes 2016, sebagian besar pasien kanker payudara datang berobat ketika penyakit mereka sudah mencapai stadium lanjut. Karena itu, Sadari penting untuk dilakukan sebagai deteksi dini untuk mengetahui kondisi payudara, apakah terdapat benjolan atau perubahan sebagai tanda adanya tumor atau kanker yang membutuhkan perhatian dan penanganan medis. Lanjut. Nah, di sini di slide selanjutnya itu menjelaskan pentingnya dan keuntungannya dari screening kanker. Yang pertama, itu menurunkan angka mortalitas. Terus yang kedua, menurunkan angka morbiditas. Yang ketiga, menurunkan biaya kesehatan. Yang keempat, menurunkan nyeri, kecemasan, dan ketidakmampuan. Yang kelima, meningkatkan harapan hidup sehat. Lalu yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketujuh, jika hasil tes itu true negatif atau negatif benar, screening dini membantu kanker tidak berkembang lebih banyak lagi. Nah, di sini screening kanker payudara. Di sini akan dijelaskan sedikit. Screening itu adalah tes uji kanker untuk mendeteksi kanker yang spesifik, terdiri dari modalitas, tunggal, ataupun kombinasi berbagai tes. Contohnya pemeriksaan fisik, laboratorium, darah atau cairan tubuh, prosedur invasif, dan pencitraan atau dalam kurung itu ada foto ronsen, MRI, CT scan, dan lainnya. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pendukung yang dapat mendeteksi kanker atau massa payudara. Berikut ini merupakan pemeriksaan pendukungnya, yaitu yang pertama USG payudara yang berguna untuk klarifikasi ada atau tidaknya lesi, mengidentifikasi kista, dan penuntun untuk aspirasi biopsi. Yang kedua merupakan mamografi. Ini di sini menggunakan sinar X dengan tujuan untuk screening payudara yang dikerjakan pada wanita usia lebih dari 35 tahun dan dilakukan pada hari ke-7 sampai 10 dari hari pertama haid. Yang ketiga merupakan pemeriksaan sitologi. Contohnya FNAB, imprint, dan analisa cairan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari triple diagnostik untuk tumor payudara yang teraba atau pada tumor yang tidak teraba dengan bantuan penuntun pencitraan. Yang keempat merupakan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi ini merupakan standar baku untuk diagnosis definitif. Pemeriksaan ini dilakukan pada spesimen biopsi jaringan, yaitu core biopsi, potong beku, insisi, eksisi, dan spesimen mastektomi.
Keempat tersebut merupakan pemeriksaan pendukung untuk mendeteksi ada atau tidaknya tumor pada payudara. Sadari atau pemeriksaan payudara merupakan salah satu cara mudah untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara. Sadari bertujuan untuk menemukan benjolan atau tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Pemeriksaan ini direkomendasikan sejak wanita berusia 20 tahun dengan dilakukan sendiri di rumah setiap bulannya. Bagi wanita yang masih haid, pemeriksaan ini dilakukan setiap hari ke-7 sampai hari ke-10. Dihitung mulai dari pertama haid atau setiap bulan pada tanggal yang sama bagi yang sudah menopause. Salah satu cara untuk menemukan ada tidaknya benjolan, tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Ketika kita melakukan sadari, khususnya untuk perempuan, kita perlu mengetahui tanda-tanda ketidaknormalan pada payudara, seperti teraba benjolan di payudara ataupun di sekitar ketiak dan leher yang menandakan bahwa adanya massa ketika diraba. Kemudian penebalan kulit pada payudara dan sekitarnya, perubahan yang tidak normal pada ukuran dan bentuk payudara, terdapat kerutan kulit dan cekungan pada payudara, keluarnya cairan putih atau kuning yang jelas ini bukan ASI dari puting payudara atau bahkan keluarnya cairan darah, terasa nyeri pada saat diraba, kemudian mengalami pembengkakan pada area lengan atas, dan puting memerah dan lembab serta tidak kunjung berubah ke normal dengan cepat. 6 langkah dalam melakukan pemeriksaan sadari. Ketika Anda melakukan pemeriksaan ini sendiri, Anda dapat melakukannya di depan cermin. Pertama-tama, letakkan kedua tangan Anda di sisi tubuh. Lalu, perhatikan kedua payudara Anda dengan teliti di depan cermin. Perhatikan apakah terdapat perubahan pada payudara Anda. Perubahan dapat berupa bentuk, ukuran, warna kulit, benjolan, ataupun lekukan. Anda juga dapat membandingkan ukuran pada payudara kanan dan payudara kiri. Langkah yang kedua, perhatikan kembali payudara Anda dengan teliti sambil mengangkat kedua tangan Anda di belakang kepala dengan tetap memperhatikan apakah terlihat adanya perubahan bentuk, warna, ataupun ukuran. Kita masuk dalam langkah yang ketiga. Sama seperti pada gambar, coba Anda posisikan kedua tangan Anda pada pinggang, condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung, dan dorong kedua siku ke depan lalu kencangkan otot dada Anda. Anda coba membandingkan apakah terdapat perbedaan pada payudara bagian kanan dan payudara bagian kiri. Langkah yang keempat, coba Anda posisikan diri Anda sama seperti pada gambar. Lalu, dengan lembut, cubit kedua puting susu dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar seperti putih kekuningan dan terkadang bercampur darah. Kita masuk dalam langkah yang kelima. Untuk langkah kelima, Anda dapat melakukan perabaan pada payudara. Pemeriksaan ini bisa dilakukan pada posisi terlentang ataupun berbaring. Letakkan bantal di bawah pundak, angkat lengan ke atas dan taruh di bawah kepala sama seperti pada gambar. Gunakan jari tangan telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk menekan bagian payudara yang akan diperiksa. Mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah dengan jarum jam. Lalu Anda dapat cermati pada payudara apakah teraba seperti adanya benjolan ataupun lekukan. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, berilah perhatian khusus pada payudara bagian atas, bagian tepi luar, dan dekat lipatan ketiak karena biasanya tumor payudara banyak ditemukan di daerah tersebut. Dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Ketika Anda dapat menemukan kelainan pada payudara, Anda dapat langsung mengkonsultasikannya kepada dokter di rumah sakit. Adapun evidence based practice yang kami gunakan dalam penkes kami ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kamida dan Eni Yuleswasti pada tahun 2018 tentang sadari sebagai upaya menurunkan angka mortalitas kanker payudara dengan tujuan meningkatkan pengetahuan kelompok ibu PKK tentang sadari dan cara melakukan sadari.
Nah, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah metode yang tepat yang digunakan untuk menyampaikan materi yaitu metode demonstrasi yang dipadukan dengan metode ceramah, karena dapat langsung mengevaluasi peserta yang telah diedukasi. Oke, di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Bestari dan Wulansari pada tahun 2019 tentang pentingnya pemeriksaan payudara sendiri di sini sebagai upaya deteksi dini terhadap kanker payudara pada wanita. Dan dalam penelitian ini mereka menggunakan metode ceramah dan demonstrasi kepada responden, di mana dikatakan dalam penelitian ini bahwa sebelum dilakukan penelitian, tingkat pengetahuan responden atau warga yang dilakukan penelitian dikatakan tingkat pengetahuannya itu sedang, tetapi setelah dilakukannya penelitian dan demonstrasi atau penyuluhan kepada responden atau warga, di sini dikatakan dalam penelitian ini tingkat pengetahuan itu menjadi baik. Dan dikatakan juga di dalam penelitian bahwa warga atau responden sangat jarang untuk melakukan sedari terhadap diri sendiri. Dan kesimpulannya, setelah dilakukannya penelitian dan demonstrasi pada penelitian ini yang dilakukan oleh Bestari dan Wulansari pada tahun 2019, dikatakan bahwa tingkat pengetahuan warga atau responden meningkat sebanyak 20 responden dari 25 responden. Oke, sekian penelitian yang dipaparkan oleh Bestari dan Wulansari.